Apa itu syuf'ah? Dikatakan di awal sekali, syuf'ah ialah pengambilan yang dilakukan salah seorang sekutu terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya. Jadi misalnya saya sama si fulan membeli satu tanah sama-sama. Maka dia kebetulan mau jual haknya dia 50%, maka saya membelinya. Seperti itu yang dimaksud dengan syuf'ah. Saya mengambil porsi, bismillahirrahmanirrahim, ya, orang yang mau menjual haknya, gitu. Orang yang mau menjual haknya dari persatuan akad antara saya sama dia, gitu ya, satu produk yang kami beli bersama-sama. Jadi saya ulangi, syuf'ah adalah pengambilan yang dilakukan salah seorang sekutu terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya. Jadi tidak boleh kita beli dengan harga waktu kita beli, ya. Kalau dia mau jual dengan harga pasar, ya haknya dia. Kita bisa transaksi supaya tanah itu atau barang itu murni jadi milik saya, gitu kan? Pada saat sekutu saya mau menjualnya. Ketentuan-ketentuan hukumnya ialah atau adalah yang pertama, ketentuan hukum syuf'ah telah ditetapkan di dalam syariat melalui tindakan Rasulullah SAW yang melakukannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qada Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatil turuq fala syuf'ah. Rasulullah SAW telah menetapkan syuf'ah pada setiap barang yang belum dibagi. Tetapi jika batas-batas telah ditetapkan serta cara-cara ditentukan, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2257, Muslim 1608. Jadi kalau syuf'ah itu adalah kita sebagai partnernya membeli haknya partner kita. Tapi di sini dikasih batasan oleh Nabi SAW. Selama tanah itu belum dibagi. Kalau sudah dipasang tembok-tembok, sudah terpisah, sertifikatnya sudah sendiri-sendiri, tidak ada syuf'ah lagi kan. Karena syuf'ah itu artinya satu barang dimiliki oleh dua orang. Dan nanti salah satunya akan menjual haknya kepada partnernya. Yang kedua, tidak ada syuf'ah kecuali pada aset yang dapat dibagi. Rumah, tanah. Ya, kalau mobil tidak mungkin. Bagaimana dibagi dua mobilnya? Nggak bisa jalan. Dan jika tidak dapat dibagi, misalnya kamar mandi, ruangan yang kecil, serta loteng yang sempit, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa syuf'ah hanya berlaku pada aset yang dapat dibagi. Ya. Yang ketiga, tidak ada syuf'ah pada aset, maksudnya partner membeli hak partnernya atau mengambilnya. Tidak ada syuf'ah pada aset yang dapat dibagi yang batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقِ فَلَا شُفْعَةِ. Jika batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya. Karena setelah aset serikat itu dibagi, maka kedudukan sekutu berubah menjadi tetangga. Sedangkan tidak ada syuf'ah terhadap tetangga menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau tadi kita beli tanah 1000 meter, 500 jadi 500, selama belum ada pembatasnya, berarti tanah itu masih bercampur baur. Tidak saya tahu posisi tanah sebelah mana punya saya, partner saya tidak tahu posisi mana tanah itu punya dia. Karena belum ada tembok, belum ada pemisahan. Maka semua jengkal tanah itu milik kami berdua. Di sini boleh syuf'ah. Boleh transaksi saya ambil dari tetangga atau partner saya itu supaya saya beli. Tapi kalau sudah dipasang temboknya, sudah dipisahkan jelas hak saya di sini, hak dia di sana, maka ini berubah menjadi transaksi umum. Bukan lagi syuf'ah yang dinamakan atau dinamakan dengan syuf'ah. Yang keempat, tidak ada syuf'ah pada aset yang dapat dipindahkan seperti pakaian dan binatang. Tapi syuf'ah ada pada aset yang tetap berupa tanah dan aset yang berkaitan dengannya seperti bangunan dan tanaman. Mengingat tidak ada mudarat pada aset yang selain tanah dan aset yang berkaitan dengannya sehingga harus diselesaikan dengan syuf'ah. Jadi hanya boleh benda-benda yang bisa dibagi dan tetap tidak bergerak. Yang kelima, hak pensyuf'ah dianggap gugur dengan kehadirannya ketika dilangsungkan akad
atau mengetahui penjualannya, dan ia tidak menuntut syufa'ah pada saat itu sehingga waktunya pun berlalu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis asy-syuf'atu liman wathabaha. Syufa'ah itu hanya berlaku bagi sekutu yang segera menuntut haknya. Diriwayatkan Abdul Razak jilid 8 halaman 83. Jadi kalau misalnya tadi saya beli tanah sama-sama 1000 meter dibagi dua, ini adalah saya punya sama dia, saya ingin menjual hak saya. Maka pada saat saya mau jual hak saya tawarkan kepada dia, mau beli enggak hak saya ini? Kalau dia tidak mau atau dia tidak hadir pada saat mau akan terjadi transaksi, lalu ada orang yang transaksi sama kita, terjadilah transaksi itu kita membagi dua karena 50-50%, dibagi dulu tanah tersebut. Kalau sudah terjadi transaksi sama orang lain, maka partner kita enggak punya hak syufa'ah. Kan syufa'ah tadi itu dia boleh meminta membeli dari kita. Kita harus dahulukan dia daripada orang lain, ya, seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan poin keempat di sini atau poin kelima, hak pensyufa'ah dianggap gugur dengan kehadirannya ketika dilangsungkan akad atau mengetahui penjualannya, dan ia tidak menuntut syufa'ah pada saat itu. Dia tidak bilang udah saya aja yang beli. Maka terjadi transaksi sama orang lain, dia sudah tidak bisa lagi menuntut setelah itu. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, asy-syuf'atu kahallil iqal. Syufa'ah itu dalam kurung hilang apabila tidak segera dituntut, bagaikan dalam kurung unta yang kabur karena lepas ikatan. Riwayatkan Ibnu Majah nomor 2500. Kecuali bagi sekutu yang tidak hadir, maka baginya berhak melakukan syufa'ah dengan memintanya meskipun masa penjualan telah berlalu beberapa tahun. Jadi kalau pas transaksi sama pihak ketiga, dia hadir, dia nggak bicara apa-apa, dia setuju saja dengan pembagian tanah jadi bagi dua, ya sudah, putus transaksi itu. Tapi pada saat kita menjualnya, kita nggak izin sama teman kita partner ini, lalu kemudian kita transaksi dan ternyata dia tuntut, maka di sini dia harus didahulukan. Karena dia punya hak daripada orang ketiga. Tentu kita harus adil. Kita pun menjualnya dengan harga pasar yang benar, dia pun teman kita ini membeli dengan harga pasar yang ada. Tidak boleh dia tekan karena kita butuh harta. Setiap orang muslim harus hati-hati dengan niatnya. Allah akan nilai sesuai dengan niatnya. Kalau dia tahu partnernya ini kebetulan butuh duit, lalu kemudian sengaja dia tekan, harganya per meter 1 juta, udah 500.000 aja. Dia tekan, maka ini tidak boleh hukumnya. Ya. Karena harus transaksi dengan ridho satu sama yang lain. Yang keenam, syuf'ah dianggap gugur jika pembelinya mewakafkan atau menghibahkan atau menyedekahkan aset yang dibelinya karena menetapkan syuf'ah pada aset yang demikian. Berarti membatalkan ibadah-ibadah di atas. Maksudnya ibadah wakaf tanah, hibah, sedekah. Sedang menjaga keabsahan ibadah lebih utama daripada menekankan syuf'ah yang tidak dimaksudkan, kecuali menghilangkan mudarat yang mungkin akan terjadi. Ini poin luar biasa ya. Bagaimana di poin ke-6 ini seorang muslim mendahulukan apa yang sudah dia niatkan ya, untuk ibadah daripada keuntungan duniawi. Antum kalau sudah niat hibah, jual, ya, itu tidak, usahakan tidak berubah lagi selamanya, gitu kan. Masalah kebutuhan rezeki itu bisa dicari di tempat lain. Karena mengutamakan utuhnya pahala ibadah didahulukan daripada transaksi duniawi. Seperti itulah. Yang ketujuh, pembeli berhak memanen serta menanam yang terpisah. Jika ia membangun dan menanaminya, maka sekutu yang menjadi pensyufa'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya atau mencabutnya dengan mengganti kerugiannya. Sehingga ia tidak menimbulkan mudarat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudarat. Jadi kalau tanah tadi 1000 meter, saya sama si B atau sama si A sudah sepakat nih, kami syufa'ah. Kami berdua punya hak di situ, sama-sama yang bisa transaksi membeli hak temannya, gitu kan. Tapi ternyata saya mau jual. Saya tawarin dia, dia datang pada saat akad, ternyata dia nggak mau. Ada orang ketiga yang datang lalu beli. Dibelilah sama dia hak saya. Kalau dia pada saat transaksi, teman saya ini tidak menuntut syufa'ahnya, hak dia untuk lebih dulu memiliki tanah itu dengan membeli harga pasar, maka pindahlah kepada pembeli baru. Gitu kan. Nah kalau pembeli baru membangun, menanam di situ, ini yang dikatakan di poin ke-7. Pembeli berhak memanen, jadi dia beli sesuatu di situ, apa yang ada di situ
tanaman ataupun dia menanam sesuatu. Pembeli berhak memanen serta menanam yang terpisah. Jadi kalau sudah dijual tadi setengah-setengah, dia punya hak memasang tembok, berhak menanam, kalau ada tumbuh-tumbuhannya dia berhak mengambil haknya, hasil panennya. Jika ia membangun dan menanaminya, maka sekutu yang menjadi pensyufa'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya. Kalau temannya tadi mau, yang jadi partner bisnisnya itu, mau juga ikut merasakan mangga yang ada di tanah sebelah ini, pepayahnya atau apa saja, dia membayar harganya. Atau mencabutnya dengan mengganti kerugiannya. Atau misalnya dia merasa terganggu di tanah itu, kenapa ditanami? Sementara ini masih punya kita berdua, dia boleh mencabut pohon-pohon itu, tapi dia harus nilai pohon itu berapa nilai harganya di pasar, dan kalau ada dengan buahnya dihitung dengan buahnya, baru kemudian dia ratakan lagi tanah itu. Nah, dia berharap tanah itu tidak ada bangunan misalnya, atau tidak ada pohon-pohonnya. Sehingga ia tidak menimbulkan mudarat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudarat. Tentu yang paling baik kalau kita punya tanah sendiri ya. Tetapi ini kita bicara kalau tanah dibeli oleh dua orang. Ya. Yang kedelapan, pertanggungjawaban pensyufa'ah ditujukan kepada pembeli. Dan pertanggungjawaban pembeli ditujukan kepada penjual. Pensyufa'ah berhak meminta aset yang dijual kepada pembelinya. Sedangkan pembelinya harus mengembalikan kepada penjualnya tentang keseluruhan harta yang berkaitan dengan kewajiban syufa'ah di dalamnya. Ya, saya ulangi kembali, pertanggungjawaban pensyufa'ah ditujukan kepada pembeli dan pertanggungjawaban pembeli ditujukan kepada penjual. Pensyufa'ah berhak meminta aset yang dijual kepada pembelinya, sedangkan pembelinya harus mengembalikan kepada penjualnya tentang keseluruhan harta yang berkaitan dengan kewajiban syufa'ah di dalamnya. Ini kalau pada saat terjadi tadi, sekali lagi ada tanah kita beli, saya sama teman saya beli 1000 meter, kami belum tentukan pagarnya, pokoknya masing-masing 55%. Maka semua jengkal tanah itu milik kami berdua. Kalau saya mau menjualnya, maka partner saya punya hak syufa'ah. Dia punya hak untuk membeli dari saya. Dan saya juga tidak boleh menawarkan orang lain dulu sebelum dia. Gitu kan. Maka itu dihukum, itu yang dimasukkan dengan hukum syufa'ahnya sendiri. Nah kalau sampai saya menjual sama orang lain, sementara saya tidak menyampaikan ke dia, dia punya hak menuntut. Di poin 8 dijelaskan masalah itu. Jadi dia bisa mengatakan kepada saya, kenapa dijual ke orang lain? Saya butuh tanah itu, berapa nilainya saya bayar. Karena dia adalah partner saya, dia lebih berhak. Kita harus batalkan transaksi yang sama orang yang ketiga. Di sini tanggung jawab saya harus menjelaskan kepada orang yang membeli dan juga tanggung jawab saya untuk menjual kepada pensyufa'ah ini. Ya. Kecuali dia tidak mau, dia batalkan transaksi baru kita jual sama orang lain. Yang kesembilan yang terakhir adalah aset yang berhak di syufa'ah tidak boleh dijual dan diberikan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi sekutu yang diwajibkan kepadanya syufa'ah untuk menjual atau menghibahkan haknya yang terdapat dalam aset yang disyufa'ahkan kepada orang lain. Karena menjual dan menghibahkannya bertentangan dengan tujuan yang disyariatkan kepadanya syufa'ah. Yaitu menolak mudarat dari sekutunya atau mitra usahanya. Jadi nggak bisa spontanitas kita langsung wakafkan tanah itu. Intinya harus selalu ngomong sama partner ini. Kapan dia nggak ada masalah, kalau kita pasang tembok, udah ini tanah kan kita belum tentuin nih, sebelah timur atau sebelah barat kamu mau. Ya. Batasnya dari selatan ke utara kah misalnya, itu belum ditentukan. Maka kalau kita sudah sepakat, oke kita tentuin ya sekarang kita bagi dua, bagi rata tanah ini. Pasang tembok, selesai. Kita punya hak wakafin, hibahkan, setelah itu terserah. Tapi selama belum ada batas nggak boleh, sampai kita izin sama dia. Partner kita lebih berhak untuk membelinya ataupun sepakat untuk hibah sama-sama sekalian semuanya. Termasuk kita tidak boleh sembarangan membangun bangunan di atasnya, menanam cocok tanam tanpa izin dia. Dia pun begitu tidak boleh, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau sampai salah satu partner ini ada yang sengaja membangun bangunan atau menanam cocok tanam, partnernya nggak suka, ada dua opsi. Kalau dia mau merubuhkan bangunan itu, dan kemudian atau mencabut tanaman-tanaman situ boleh, tapi dia harus ganti nilainya. Ini kan seperti itu. Atau opsi yang kedua adalah
dia membayar saja. Kalau dia pengen sesuatu dari bangunan itu, misalnya bangunan rumah itu bagus, tapi ada di tengah-tengah tanah. Dia mau ambil setengahnya. Berapa nilai bangunnya? 100 juta, bagi dua 50 juta. Sehingga bangunan pun di atasnya menjadi hak berdua. Atau ada dari 100 pohon ubi dibagi dua misalnya. Seperti itulah. Jadi akhirnya terbagi dua hak tersebut.